Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan materi secara singkat mengenai inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Nah, di dalam buku ekonomi makro, inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Nah, contohnya seperti sembako, yaitu minyak. Harga minyak itu 12.000 menjadi 14.000. Gula harganya 11.000 menjadi 16.000. Nah, dan itu naiknya secara umum. Nah, barang di suatu negara naik, maka hal tersebut dikatakan sebagai inflasi. Kalau barang-barang itu naik, maka yang terjadi nilai uang itu akan menurun. Nah, maka dikatakan inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum di suatu negara dan naiknya secara terus-menerus dan naiknya terus merangkak dan waktunya tertentu. Nah, di sini ada berbagai macam inflasi. Yang pertama, berdasarkan sifatnya atau laju inflasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, inflasi merayap. Nah, inflasi merayap ini di bawah 10% per tahun. Sedangkan yang kedua, inflasi menengah. Nah, inflasi menengah ini antara 10 sampai 30% per tahun. Nah, yang ketiga yaitu inflasi tinggi. Inflasi ini di atas 10% setahun. Yang kedua yaitu berdasarkan penyebab dari inflasi. Yang A yaitu inflasi permintaan. Nah, jadi inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Jadi masyarakat membutuhkan beras, tapi jumlah permintaan sedikit. Nah, ya apa akan terjadi? Maka harga akan berlambung semakin tinggi, akan terjadi suatu inflasi. Yang B itu inflasi penawaran. Nah, inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berukurannya penawarannya agregatif. Nah, di sini juga sebagai produksi. Nah, yang ketiga itu berdasarkan asal dari inflasi itu sendiri. Nah, di sini ada dua bagian. Yang pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation. Nah, di dalam negeri sendiri itu jika barang-barang naik, bahan bakunya seperti harga gula juga akan menaik gitu. Yang kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation. Nah, di luar negeri bisa jadi harga barang itu naik, mengalami gejolak. Nah, yang selanjutnya itu mengenai sebab-sebab inflasi. Nah, yang pertama yaitu inflasi permintaan menurut penyebabnya. Jadi inflasi dapat terjadi melalui inflasi permintaan, permintaan akan barang oleh masyarakat secara berlebihan. Yang kedua, inflasi penawaran total sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Ketiga, inflasi campuran yang permintaannya tinggi, tersedia barang-barang sedikit dan harga produksi tinggi, maka akan terjadi kenaikan barang tertentu secara terus-menerus. Nah, yaitu selanjutnya pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Nah, ada dua bagian. Yang pertama, natural inflation atau alami. Inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang. Menurut Ibnu Makrizi, inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran
agregatif atau naiknya permintaan agregatif. Jadi ini timbul oleh pokoknya ini timbul secara alamiah, tidak ada campur tangan. Nah, jadi maksudnya inflasi alami ini yaitu terjadinya karena suatu bencana alam. Barang-barang itu seperti yang terjadi sekarang di masa pandemi, itu virus corona, maka secara alami barang-barang itu atau persediaan sedikit, jadi permintaan tinggi, harga akan naik. Yang kedua yaitu baik, yang selanjutnya yaitu mengenai human error inflation. Nah, ini juga dibagi menjadi dua bagian. Nah, yang pertama yaitu korupsi dan administrasi yang buruk. Nah, jadi pada suatu negara itu terjadi korupsi, maka akan terjadi biaya produksi akan tinggi. Nah, akan tinggi. Jadi produsen-produsen akan mengeluarkan biaya di luar biaya yang normal. Nah, itu selanjutnya yang kedua, pajak yang berlebihan atau pencetakan yang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebihan. Nah, jadi permintaan menawarkan pajak pada perusahaan lain sehingga pajak tinggi, jadi produsennya tinggi, maka otomatis barang hasil produksi akan tinggi juga, maka akan terjadi kenaikan secara terus-menerus. Nah, itu selanjutnya mengenai dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Ini dampak yang pertama. Nah, antara lain A. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpan. Nah, fungsi pembayaran di muka dan fungsi unit perhitungan. Yang kedua, yang B maksudnya, yaitu melemahnya semangat masyarakat untuk menabung. Nah, ini yang dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Ini dampak yang kedua. Antara lain, yang pertama meningkatkan kecenderungan berbelanja terutama untuk barang-barang non primer dan mewah. Yang kedua, yang B, mengarahkan investasi pada hal-hal yang tidak produktif seperti pertumbuhan kekayaan berupa tanah, bangunan, logam mulia, dan mata uang asing, serta pengorbankan. Jadi investasi produksi seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi. Nah, di sini juga ada solusi inflasi dalam ekonomi Islam. Nah, yang pertama yaitu ada kebijakan fiskal. Nah, tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatan, di mana kebijakan fiskal itu di mana pemerintahan akan mengurangi antara pajak dan subsidi. Bagaimana pemerintah ini mengambil pajak dari masyarakat jangan terlalu tinggi. Nah, itu dua, kebijakan moneter. Bank yang harus mengarahkan kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan dan penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang, demi mencapai harga stabil dan tujuan-tujuan ekonomi Islam. Nah, maka dalam ekonomi konvensional akan melakukan kebijakan moneter akan melibatkan suku bunga. Jadi dalam kebijakan konvensional supaya uang terlalu banyak mulai dari masyarakat seperti anggaran berbelanja, maka suku bunga akan dinaikkan supaya dengan suku bunga itu masyarakat akan berinvestasi di sektor real.
Jadi kebijakan moneter itu akan mendorong meningkatkan supaya pertumbuhan dan penawaran uang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan atau penyampaian materi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian. Mungkin ada yang mau nambahin, silahkan isi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.